semuanya. Salam sehat, salam waras. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah mempersiapkan firman Tuhan untuk kita, ya, untuk saudara dan untuk saya hari ini. Saudaraku, coba perhatikan pada pagi hari ini, apakah saudara merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat di tengah-tengah kita? Saudaraku, terus terang saya di minggu-minggu di tahun 2026 menikmati akan hadirat Tuhan yang sangat kuat di tempat ini. Sangat kuat di tempat ini. Hadiratnya itu, saudara, yang membuat dan menjadikan saudara dan saya sebagai miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, itu mengalami suatu sukacita besar yang membuat diri kita semakin hari mengalami suatu perubahan yang luar biasa dalam hidup ini, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita terus bertumbuh di dalam kedewasaan seperti Kristus. Jadi wajah manusia roh kita, satu hari kita akan melihat bahwa kita serupa dengan gambarnya. Ya, langkah kita, perjalanan kita, tantangan yang kita hadapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat, kita hadapi seperti, ya, Yesus pada waktu menghadapi suatu tantangan di dalam hidup, dalam membantu sebagai putra daripada Allah di atas muka bumi. Itu yang sebenarnya itu Bapa sangat merindukan di dalam kehidupan kita. Ya, ini saudara-saudara. Nah, saudaraku, saya bergumul beberapa hari dalam minggu ini untuk menyampaikan sebuah kebenaran buat kita. Ini di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Mari saudara bisa buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca bersama Amsal pasal 16 ayat 4. Boleh ditampilkan di LCD? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa yang kita lihat dan kita baca bersama ini adalah perkataan dari Tuhan kita, perkataan dari Allah kita, ya, yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Saul. Saudara, dikatakan tadi Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, ya, untuk tujuannya masing-masing, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan sudah buat, ini yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam Amsal tadi kita baca, orang fasik dibuatnya untuk malapetaka.
Haleluya. Kalau saudara dan saya, kita memahami kebenaran ini, saudaraku, maka kita dalam memandang diri kita, ya, ini lebih menghargai dan menghormati Dia, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan saudara dan saya. Saudaraku, di dalam dunia ini, apa yang kita lihat, kita saksikan, semuanya dibuat oleh Tuhan. Ya, semua dibuat oleh Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita. Matahari dibuat oleh Tuhan. Tujuannya untuk menjadi terang, ya, pada waktu siang. Bulan dibuat oleh Tuhan. Tujuannya untuk menerangi pada waktu malam. Bintang, cuma bintang tak terhitung, ya, sudah di angkasa itu dibuat oleh Tuhan untuk menerangi malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan seterusnya, ya, semua, ya, segala, ya, yang dijadikan atau dibuat oleh Tuhan itu punya tujuan masing-masing. Punya tujuan masing-masing. Pada waktu saya membaca dan menangkap kebenaran ini, saudara, Tuhan menciptakan saudara. Tuhan menjadikan saudara. Saya renung dan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, kenapa luar biasa? Ya, saya renungkan karena kita ini dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan lebih, ya, ciptaan yang lain. Saudara-saudara, heran kan? Ajaib kan? Tuhan menjadikan saudara dan saya lebih, saudara, kita lebih dari semua binatang-binatang yang dibuat oleh Tuhan. Binatang punya roh, ya, punya jiwa, punya tubuh, tapi tidak punya roh. Sebab itu binatang sehebat apapun tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara-saudara, malaikat itu memang luar biasa, diciptakan oleh Tuhan. Ya, malaikat tidak punya tubuh, dia punya jiwa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, punya juga pikiran. Saudara-saudara, sebagai utusan daripada kita, saudara, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ini kan luar biasa. Banyak orang yang tidak dan kurang menyadari akan dirinya. Tetapi pada pagi hari ini, saudaraku, melalui Amsal pasal 16 ayat 4, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita, saudara dan saya, ya, diciptakan, dijadikan oleh Tuhan dengan satu tujuan, ya. Tujuannya sangat mulia, saudara-saudara yang dikasih, ya. Haleluya. Tuhan menjadikan saudara bukan dengan tanpa tujuan. Saudara dirancang oleh Tuhan. Alkitab saya pernah baca, itu jauh sebelumnya, saudara-saudara, Tuhan sudah merancang saudara dan saya, ya, manusia ciptaan Allah, dan orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, yang disebut di dalam kitab suci sebagai putranya, sebagai anaknya. Saudara-saudara, malaikat tidak ada yang disebut anak. Saudara-saudara yang dikasih,
yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Dan tentu ada satu pertanyaan, Tuhan, Engkau buat aku manusia, ya, tujuannya apa? Pernah saudara dan saya, ya, menanyakan ini kepada Tuhan. Tuhan, Kau jadikan aku, tujuannya apa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu dipertanyakan, ya, kepada Tuhan. Ya, saya berharap saudara dan saya bertanya dan merindukan untuk kalian dan aku mengerti. Oh, tujuannya Tuhan menciptakan aku ini. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, firman-Nya tadi berkata, Tuhan membuat segala sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan untuk tujuannya masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa tujuan Tuhan? Haleluya, menciptakan saudara. Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Saudara, waktu saya tanyakan ini, maka Roh Tuhan memberikan jawaban yang jelas kepada saya di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Coba ditampilkan, saudara-saudara. Kita akan baca bersama. Ya, Efesus 2 ayat, ya, yang ke-10. Mari kita baca bareng. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan siapa? Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Inilah tujuan daripada Allah, ya, menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya. Luar biasa kan? Kalau mau saudara mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan melalui Rasul Paulus, ya, di dalam pewahyuan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai seorang rasul daripada Tuhan, ya, dikatakan kita ini buatan Allah. Luar biasa. Waktu diriku menyadari bahwa aku ini buatan Allah, saya tidak mau sembrono dengan diri. Ya, saya tidak mau sembrono. Dulu saya hidup sembrono, sak kepala Eden. Sebab saya tidak tahu, sebab saya tidak ngerti bahwa aku ini adalah buatan. Ya, saudaraku, saya percaya hari ini setelah kalian mendengar akan kebenaran ini, saudara akan berhenti dan hidup kalian semua sak kepala ini. Itu terjadi di dalam diri saya. Ya, saya akan menempatkan diri saya sebagai satu, ya, perbuatan tangan daripada Allah, suatu perbuatan tangan daripada Allah. Ya, saudara, di mana saja, kapan saja, aku menyadari bahwa diriku ini adalah buatan Allah. Mau sebelum, saudara-saudara, tentu saudara tidak ingin nama Tuhan runtuh melalui hidup kita, jatuh melalui hidup kita. Enggak. Saudara, karena Tuhan punya tujuan menciptakan saudara dan saya supaya Bapa ini dipermuliakan, ya, supaya Bapa ini diagungkan. Saudara, kalau kalian ditempatkan di satu tempat,
mungkin di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan, artinya hidup di dalam kegelapan. Tapi di situ, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah garam dunia. Kamulah, kata Tuhan kepada kamulah terang dunia. Saudara, tujuan dari Tuhan menempatkan kalian di tengah kegelapan itu, saudara, agar di tempat di mana saudara ada, di tempat di mana saudara dan saya tinggal, di situ saudara menjadi padang menjinjlang. Nah, saudara-saudara, kenapa saya punya dasar dan dalil yang kuat di dalam kitab suci? Di mana ada terang, di situ kegelapan akan ada. Kalau suka satu keluarga, di sana ada terang, maka kegelapan akan lari. Siapa kegelapan? Itu mewakili iblis dan setan. Iblis itu artinya roh pemfitnah. Setan dari kata dasarnya adalah Satan. Itu adalah pemberontak. Dan kita terjadi suatu pemberontakan, terjadi fitnah di sana, karena di situ ada terang dan terang. Itu saudara yang dikasih. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Lihat, siapa saudara dan saya? Lihat, siapa kita? Dari kebenaran firman Allah, sudah terang daripada Allah melalui firman dan rohnya yang kudus, dikatakan kita buatan Allah. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dan beri aplaus. Sudah ya, nangkep ya, ngerti ya. Kita ini buatan Allah. Ya, aku sangat menghormati dan menghargai kalian karena kalian adalah buatan Allah. Ya, haleluya. Semua orang yang percaya adalah buatan Allah. Terus saya sangat menghormati, ya, sangat menghargai, dan mau sembrono dengan buatan Allah. Kita ini bukan Allah. Lihat firman-Nya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, diciptakan, dicetak dalam Kristus Yesus. Haleluya. 33,5 tahun, saudaraku, dia firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, beliau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang mengambil rupa, ya, menjadi manusia. Semua orang pada zaman itu menyaksikan bagaimana perjalanan dan kehidupan Yesus Kristus, ya, manusia, ya, penjelmaan firman itu. Setengah tahun. Bukan. Saudara yang dikasih, ya, apakah Yesus berdosa? Ya, saudara, mungkin saudara berkata hari ini, Pak, aku orang hidup di zaman akhir ini nggak ngerti Yesus kayak apa. Tapi saudara dan saya melihat bagaimana perjalanan Yesus dalam kitab suci. Ya, dia tidak berdosa. Apa yang dikatakan benar dan tidak ada dosa. Saudara-saudara, hidupnya kudus. Kau lihat dan aku lihat juga bagaimana ketaatan Yesus. Ya, seperti putra Bapa. Ya, firman atau perkataan daripada Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah Yesus. Saudara nggak lihat fisiknya. Saya tidak melihat Yesus secara fisik. Betul. Nanti satu hari Alkitab mengatakan bahwa kita satu hari akan ketemu Tuhan muka dengan muka. Ya. Haleluya. Sekarang kita melihatnya, umat
zaman akhir ini melihat jejaknya, langkah oleh perjalanan hidupnya di mana dalam kitab suci. Saudara-saudara yang dikasih oleh itulah Bapa menciptakan saudara dan saya, menjadikan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus. Jadi wajah manusia roh kita ini, saudara, akan diubahkan terus setiap hari, setiap saat. Perjalanan hidupmu akan sama seperti Kristus. Bukan kita sama sebagai Tuhan, sebagai bukan. Tapi perjalanan hidupmu, langkahmu, apa yang kau pikir, apa yang kau kerjakan hari-hari ini, dunia, orang di sekeliling akan melihat bahwa engkau seperti Yesus. Hidupnya seperti Yesus. Enggak. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting. Ya. Sebab iblis dan menyerukan satu pengajaran yang membuat kita menyimpang dan tidak mengerti rencana Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil saudara dan memilih saya? Ya. Maka itu berkata tujuannya supaya kamu ikut Yesus, tidak kekurangan apa-apa. Ya, saudara, itu kan bonus. Ya, kalau percaya Yesus itu enak, diberkati, tidak akan kekurangan apa. Ya, tidak salah. Itu satu janji Tuhan. Ya, tetapi bukan ini tujuan Allah memanggil dan memilih saudara. Ya, tujuan daripada Allah adalah memanggil saudara dan saya, menjadikan kita sebagai orang yang beriman ini, supaya kita ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang percaya katakan amin. Ini tujuan Allah, melakukan pekerjaan ya yang baik, ya, melakukan pekerjaan yang baik. Itu tujuan daripada Allah memanggil saudara dan saya. Ya, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik yang pernah Yesus berikan teladan, ya, di bumi ini selama 33,5 tahun. Ya, haleluya. Yesus tidak pernah melakukan pekerjaan yang tidak baik. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam segala situasi dan kondisi apapun, pada saat itu Yesus tetap sudah melakukan pekerjaan yang baik. Ayo diteliti diri kita dalam hidup ini. Apakah kita sudah memenuhi apa yang Tuhan rancang di dalam hidup kita sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, menjadi anaknya, menjadi putranya, menjadi kekasihnya, menjadi miliknya, untuk melakukan pekerjaan. Haleluya. Mari kita sejujur mau terbuka, meneliti, bukan teliti orang lain, teliti dirimu sendiri. Apakah hari ini aku bangun pagi melakukan pekerjaan yang baik dalam keluarga, buat istriku, buat anakku, ya, buat menantu, buat cucu, ya. Saudaraku, apakah pada hari ini kau di tengah-tengah masyarakat orang banyak, apakah kalian mengerti dan sudah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai miliknya untuk melakukan pekerjaan yang baik? Ya. Saudara-saudara, luar biasa dari firman, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus, Putra Bapa, firman yang menjelma menjadi manusia, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Pak, ayatnya di mana? Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 3, dan nanti baca di ayat yang keempat.
biasa Tuhan pencipta langit dan bumi memanggil dan memilih saudara dan saya, memanggil dan memilih kita. Ada satu tujuan, ya, lebih dari pada saat Tuhan menciptakan matahari, lebih dari Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua akan lenyap. Saudara-saudara, lebih kenapa? Karena Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan, menjadi umat yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan yang baik seperti yang siapa? Seperti Kristus. Ya, haleluya, haleluya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Ya, dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Sebelum kita, saudara, ada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Sebelum kita lahir project, udah. Sebelum kita, saudaraku, menerima Yesus menjadi Tuhan, ya, dan juru selamat kita, Tuhan sudah siapkan saudara dan saya sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Luar biasa. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ia mau, ya, supaya kita hidup di dalam satu pekerjaan dan tujuan daripada Allah yang baik itu. Kita hidupi, saudara-saudara yang dikasih Allah, baik dalam pemikiran, dalam ucapan, dalam langkah, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Saya percaya Bapak sangat merindukan apa yang kita pikir, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua adalah pekerjaan yang baik. Wow, betapa senang hati Tuhan atas hidup kita, saudara dan saya, gereja Tuhan, anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau seandainya ada 100 orang saja di tempat ini, saudara mengerti akan kebenaran, ya, dan melakukan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan untuk kita, ya, dalam hidup kita. Saudara, saya yakin akan terjadi satu pergerakan yang dahsyat, luar biasa, ya, satu perubahan yang luar biasa, di mana dari tempat ini, saudara, akan dipakai oleh bentuk mengubah, dimulai dari perwakilan masyarakat, ya, kota kita, saudara, dari tempat-tempat yang akan mengalami satu perubahan, mengalami kehidupan orang-orang yang diubahkan, sudah diubahkan oleh firman dan kuasa Tuhan. Mereka ketularan, pengaruhnya besar, pengaruhnya dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan baik apa yang kita lakukan? Mari kita berikutnya melihat, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Apa itu? Pekerjaan yang baik. Yohanes pasal 9 ayat 4. Silakan ditampilkan. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang ini pekerjaan yang baik. Bagi saya ini adalah satu pekerjaan
yang terbaik. Bukan saya mengurangi firman, tapi bagi saya, sebuah saya dibukakan mata rohani saya. Ini adalah sebuah pekerjaan yang terbaik. Saya dengar firman ini pada saat saya belajar misi di Korea Selatan. Yang kedua, saya ke Korea Selatan itu 2 kali. Yang pertama belajar seminar pertumbuhan gereja internasional di Joyongicho. Berikutnya kedua, oleh kemurahan Tuhan saya berangkat belajar di satu gereja kecil. Ya, kalau di sini ada sama dengan gereja Protestan, itu gereja sama. Ya, luasnya di tempat ini, sudah. Tapi gereja ini, ya, di mana saya belajar mengeluarkan 2 pekerjaan yang baik untuk dunia. Ya, jemaatnya tidak terlalu banyak, sekitar 400-500 anggota jemaat. Sudah. Tapi mereka sudah adalah orang-orang yang memang ditetapkan oleh Tuhan untuk yaitu menjadi berkat seluruh dunia. Jemaat di gereja di mana saya belajar yang kedua di Korea Selatan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Cinta dan mengasihi pekerjaannya, usahanya, pendidikan anak-anaknya. Ya, saya dengar kesaksian anak-anaknya yang pergi ke satu kota di setiap negara di dunia. Mereka jadi berkat di sana. Waktu masih sekolah, waktu masih belajar, mereka jadi berkat di mana dia ditempatkan oleh Tuhan, di mana mereka ditempatkan. Gereja itu sudah mengutus utusan misi ke 46 negara. Jemaatnya tidak banyak. Kita sekitar 400 sampai 500 orang. Ada beberapa kali kebahagiaan dalam minggu, ya, hari Minggu itu, karena tempatnya tidak besar, kecil seperti ini. Saudara-saudara yang dikasih, saya kagum akan Tuhan yang mengubah hidup orang yang percaya kepada Yesus. Ya, di tangannya dilukis, dibangun, dibentuk serupa dengan Allah dan menjadi berkat bagi seluruh dunia ke 46 negara. Waktu saya ke sana, gembala jemaat ada seorang hamba Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan luar biasa. Ya, saudara, namanya Pak Kim Song Kim, Kim Song Kim, sudah menceritakan ini kepada ya, saudara, bagaimana pergerakan gereja menjadi alat bagi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, suku-suku, dan bahasa di seluruh dunia bagi Kristus. Saudara, dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dianya huruf besar, pekerjaan Tuhan, pencipta langit dan bumi seisinya. Saudara, pekerjaan Dia. Sebab itu saya menjumpai dalam kitab suci, ya, saudara-saudara, Tuhan memanggil umat manusia untuk bekerja di kebun anggurnya. Dari mulai pagi, saudara, sampai pada petang hari, hampir malam,
saudara yang dikasih Tuhan cari pekerja. Saudara sampai hari ini Tuhan tidak mencari pekerja. Ya, salah satunya adalah saudara dan saya di tempat ini. Tuhan ingin libatkan kalian bekerja untuk pekerjaan. Saudara, dari yang pagi sampai sore upahnya sama. Tuhan berikan upah yang sama. Saudara-saudara, oleh sebab itu biarlah kita menangkap satu kebenaran yang ditulis di dalam kitab suci. Pokoknya kita masih ada kesempatan dan hidup hari ini. Saudara, buka hati untuk kita, saudara, libatkan diri kita bekerja dengan pekerjaan untuk Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Haleluya. Itu pekerjaan yang mulia. Saudara dan saya bekerja untuk Dia. Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ini hubungan menyangkut kehidupan yang kekal di dalam diri kita. Apakah bekerja di dunia ini tidak baik? Oh, baik. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita bekerja, ya kalau kita tidak bekerja pada waktu kita hidup di dalam dunia, ya sudah kita tidak layak untuk makan. Ya. Itu konsekuensinya, saudara. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin dan Tuhan mau kita mengerjakan satu pekerjaan yang terbaik di dalam diri kita, yaitu melakukan pekerjaan untuk Dia, untuk Tuhan pencipta langit dan bumi sejahtera. Ya, saudara-saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini Yesus yang beritahukan kepada gerejanya, kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Dia katakan, kita harus, saudara dan saya harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang mengutus adalah Bapa yang ada di surga, ya, Bapa Yahweh, ya, yang ada di surga. Ya, selama masih siap, selama masih Bapa berikan kesempatan bagi kita, ya, selama kita masih dikasih umur, ya, kita bekerja, ya, satu pekerjaan yang terbaik yang Tuhan inginkan kita. Ayo, mari kita lakukan pekerjaan, ya, yang baik, ya, saudara-saudara yang baik. Karena satu hari kalau kita sudah tidak ada lagi kesempatan, ya, kita tidak bisa bekerja. Ya, ini hari kita masih diberi kesempatan untuk bekerja bagi Dia. Buktinya hari ini saya sampaikan satu kebenaran buat kita. Betul ada kesempatan ini tidak kalian dapatkan begitu saja. Sesuatu yang Tuhan inginkan dalam diri kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan mau libatkan kita dalam satu pekerjaan yang terbaik dalam tangkap hari. Haleluya. Lakukan bareng-bareng dengan saya, kita kerjakan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 5 ayat 17. Oh, diambil. Injil Yohanes 5. Ya, ayat yang ke-17. Yohanes pasal 5 ayat 17. Haleluya. Saya tunggu. Ya, Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya 17. Oke, kita baca bareng.
1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Amin. Saudari, Bapa pencipta langit dan bumi seisi masih bekerja. Ya, masih bekerja. Maka Yesus berkata, sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Masa kalau Bapak kita di surga bekerja sampai hari ini, lalu kita tidak bekerja? Ikuti teladan Yesus. Ya, beliau katakan, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Maka kalau kamu melihat aku bekerja juga. Ya, masa Bapak bekerja kita malas-malas? Ya, kalau Bapak bekerja untuk keselamatan umat manusia sejagat ini, ya, masa kita santai? Masa kita malas-malas? Gak malu kan? Saat Bapak melihat diri kita, ya, santai, gak mau lakukan, ya, apa yang Bapak perintahkan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah saya juga introspeksi diri saya. Ya. Di umur yang sudah hampir 79 tahun. Nanti bulan Juli umur saya sudah 79 tahun. Ya. Setelah itu menjalani perjalanan lagi masuk ke umur 80 tahun. Saya minta kepada Tuhan, beri aku kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan satu tugas, satu tanggung jawab selama aku masih diberi kesempatan hidup dan kesempatan untuk melayani. Ya, aku lakukan dalam pertolongan kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih, kalau kita, ya, saudara dan saya sudah mendengarkan satu pernyataan yang sangat gamblang, sangat jelas, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya percaya kalian yang mantap kebenaran gak akan menudih saudara mulai hari ini akan bergerak bekerja, ya, haleluya, untuk dia, untuk Tuhan, ya, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada harga, ya, ada pahala yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Percaya, sekecil apapun, kalau itu untuk dia, untuk pekerjaan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita harus berhenti bekerja? Ya. Kapan saudara dan saya berhenti bekerja? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Ini bagian terakhir, ya, saya sampaikan untuk kita, ya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Yang percaya katakan amin. Kita
Yesus sebagai kepala gereja yang memerintahkan kita untuk terus bekerja. Gak peduli umur berapa, waktu masih muda, atau kita melihat ada orang-orang muda di dalam kita dipakai oleh Tuhan seperti 17 tahun umurnya sudah terlibat dalam pekerjaan melayani pekerjaan Allah. Ya, umur tua Abraham 75 tahun sudah umurnya sudah lanjut bekerja sampai umur 85 Musa sudah bekerja ya, untuk Tuhan sampai umur 120 tahun. Tak peduli umur berapa. Itu bukan ya ukuran tuh, yes, saudaraku, yang seringkali tidak masalahkan oleh banyak orang tentang masa kerja kita berapa tahun. Tuhan tidak melihat hal ini, bukan yang penting. Yang penting adalah apakah kita masih diberi kesempatan. Harinya masih siap dan kita siap, kita mau. Saudara yang kasih, betapa senang hati Bapak kalau saudara dan saya terjun di dalam satu pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan daripada Bapak. Satu hari saya diberikan mimpi oleh Tuhan sekitar jam 3. Saya melihat, saudaraku, ada ladang yang begitu luas dan mungkin. Pada waktu saya melihat ladang ini, tidak banyak orang yang ada di ladang sedang menuai, ya, sedang menuai. Mereka satu apa? Nyanyian. Mereka suka cita. Rasanya saudaraku bahagia sekali. Mereka bekerja dalam penuaian, saudaraku, akan apa itu gandum ini penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Udah itulah yang terjadi dalam kehidupan orang yang mau bekerja di ladang itu, bekerja melayani. Sudah ada sukacita yang tidak dibuat oleh dunia, tapi sukacita dan kebahagiaan yang dikerjakan, yang dibuat oleh Roh Kudus secara penuh sukacita, sorak-sorai. Itu yang menarik saya pada waktu saya mimpi. Saya terjun, waduh, ini orang penuh sukacita dalamnya. Aku masuk, ya, saudara ikut, mau ikut ambil bagian dalam penuhan ini. Tiba-tiba, saudaraku, saya bangun. Tapi saya ngerti. Dan Tuhan tahu masih juga apa kerinduan saya hari-hari ini, saudara, untuk terus ambil bagian dalam pekerjaan penuaian di ladang Bapa, di ladang Tuhan Kudus. Kalau saudara dan saya merindukan untuk hari-hari ini menikmati sukacitanya Tuhan, karena Yesus sendiri mengatakan, sukacitaku sendiri yang aku berikan kepada. Bayangkan kalau saudara dan saya memiliki sukacitanya Tuhan Yesus, bukan sukacita karena duit, harta, kekayaan, rumah dan lain-lain, sudah bukan, tapi sukacitaku sendiri yang aku berikan kepada. Sukacita ini yang memampukan saudara menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan, setiap masalah kehidupan. Oh saudara, yang sebab Yesus sudah membuktikan ini, karena sukacitanya kepada Bapa, penderitaan apapun dia pikul dalam dirinya sampai selesai dalam melaksanakan tugas yang Bapa berikan kepada Yesus Putra Bapa. Apakah saudara merindukan apa namanya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayo ambil bagian dalam pekerjaan, ya, melayani apa di sini. Sekecil
aku dan kalian lakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu 1 Korintus 15 kalau nggak salah. Ayat kalau nggak salah 56 atau 54. Saudara yang dikasih Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bagi saudara orang Kristen yang tidak ngerti kebenaran ini, waktu aku dalam penglihatan melihat bagaimana orang terjun dalam ladang teman raya itu penuh sukacita. Saya tidak melihat apakah mereka orang kaya atau orang miskin. Tapi aku melihat sukacita yang ada di dalamnya. Karena Alkitab berkata, sukacita daripadaku itu yang memberikan kekuatan kepadaku. Dapatkan ini, saudara-saudara yang sekecil apapun, kalian akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terus dia melanjutkan satu kerinduan Tuhan dalam memanggil dan memilih saudara dan saya menjadi orang bekerja dalam pekerjaan yang baik. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya menemukan bahagia. Terima kasih. Ngomong terus pada kami, ngomong terus kepada aku untuk hal-hal ke depan apa yang harus aku lakukan. Saudara firman yang berkata, Yesus setelah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah dia, sudah selesai, sudah genap, sudah rampung. Ini yang Tuhan mau tanam di dalam kehidupan. Aku menyelesaikan satu pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Saudara, ada satu ayat yang Yesus katakan, dan saya diingatkan dari tempat ini, bahwa kok aku itu ringan. Artinya satu pekerjaan yang Tuhan bebankan atas hidup saudara dan saya itu ringan. Sebab itu kita tidak tanggung sendiri, tetapi kita lakukan itu karena kekuatan dan kuasa daripada Roh Allah yang ada di dalam, yang memampukan engkau mengikutku satu tanggung jawab dalam hidup ini untuk melakukan pekerjaan. Ya. Dan Yesus katakan itu enak rasanya. Bayangkan, pikulan itu kan berat mestinya. Ya, tapi jadi ringan. Kita ada Roh Kudus, Rohnya Allah di dalam kita, membantu kita, menolong kita, memberikan cara keluar dari sebagainya. Ya. Dan itu enak. Saudara nikmati, ya, nikmati janji Tuhan yang luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahagia, enak, saudara, dapat. Saudara yang dikasih, ya, kerjakan itu. Sudah selesai. Kapan kita harus berhenti? Waktu selesai. Waktunya kita serahkan kepada Tuhan, bukan diambil, diserahkan. Bayangkan begitu rela, saudaraku. Waktu Yesus di kayu salib, dia berkata setelah minum anggur asam itu, dia berkata, sudah genap, pekerjaanku rampung, sudah selesai. Tugas yang Bapak bebankan atas diriku selama 33,5 tahun rampung. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya. Bukan kami satu teladan yang baik di dalam hidup ini. Aku tidak pernah menghitung kapan aku dipanggil Tuhan. Tentu Bapak sudah merancangkan atas diriku kapan aku pulang. Dan aku inginkan hari ini seperti apa Yesus katakan, sudah selesai.
pekerjaan saudaraku. Serahkan nyawaku ini kepada Tuhan. Iya. Andaikan untuk ini, tapi kita hidup, jiwa kita hidup, kita nggak mati. Satu hari ada satu kebangkitan orang yang mati pada kebangkitan yang pertama. Orang mati, kita akan keluar dari kuburan dan kita memakai pakaian, namanya pakaian kemuliaan. Apa sendiri? Apa sendiri? Apa sendiri takut diri? Saudara-saudara, pagi ini ada satu teladan Yesus pada saudara. Ada teladan Yesus pada saudara. Pada bagian yang terakhir ada satu pesan dari Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya, mari kita bareng nyemak. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya, ini Paulus ngomong. Tetapi aku tidak menghiraukan jiwaku sedikit pun. Ya, kenapa? Aku tahu Paulus ini beda dari Tuhan punya rancangan dalam diri sebagai orang yang percaya. Ini tenang percaya. Rancangan Tuhan buat Paulus bukan melainkan masuk depan. Nanti bersama-sama Tuhan di surga. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku tidak menghiraukan jiwaku sedikit pun. Jiwa kan urusan Tuhan. Ya, jiwa kita itu urusan Tuhan. Karena kita miliknya, kepunyaannya. Saudara-saudara, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Saudara tahu nggak? Garis akhir yang saudara tempuh hari-hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Saudara sedang dalam satu perjalanan untuk menuju garis akhir. Dulu saya pikir garis akhir adalah garis di mana satu hari kita akan meninggal. Tidak salah pemikiran ini. Tapi pada waktu saya merenung, garis akhir ini adalah tujuan daripada dalam hidup kita. Ya, tujuan daripada Allah atas hidup kita, itulah garis yang terakhir. Tuhan bukakan sangat jelas untuk kita. Saudara, ditinggal. Tujuan Allah. Perbuatan yang baik di mana ada dicoba harapannya tetap pekerjaan yang baik aku lakukan. Situasi apapun yang pekerjaan yang baik aku lakukan. Itulah saudara. Seperti emas pun kalau dimasukkan dari lumpur ya tetap emas. Dibakar pun tetap emas. Itulah rancangan Tuhan terhadap dirimu. Haleluya, kalian dan aku dipanggil, dipilih oleh Allah untuk satu pekerjaan yang baik. Teladani Yesus, sebab kalian dan saya dibentuk, dijadikan di dalam Kristus Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara, perhatikan. Aku tidak menghiraukan jiwaku sedikit pun. Kalau mau bawa kemana, aku lakukan itu. Perjalanan satu penginjilan ke satu tempat, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus pecah. Tak menghiraukan sedikit pun, cepat dia tahu bahwa jiwanya ada di genggaman tangan. Tak iru. Pada waktu kapalnya pecah, dia terlempar di satu pulau. Ya, sudah. Kalau tidak salah Pulau Malta. Dia terlempar di sana. Dan orang melihat ada sosok orang yang terlempar ke bawah. Setelah terlempar, dikit keluar juga. Orang saksikan. Ada ular juga itu daerah ular. Takut ular juga. Tak mati. Sudah, seluruh penduduk di bawah itu mau menyaksikan itu. Oh, mereka berdatang berkata, ini dewasa. Nah, mereka ini dewasa dulu tuh. Cokot, maru kapal yang
di sana dia takut sih orang yang berpikir ini mesti dosa, ini mengelak ini. Betul tak? Ini pikiran manusia seperti itu. Sebab itu jangan kalian menghakimi, dan aku juga menghakimi orang. Ya. Sebab kalau kalian dan aku menghakimi orang, kamu dihakimi akan seperti penghakiman yang kau lakukan pada orang lain itu. Tak perlu. Kalau engkau diberi oleh Allah untuk memberikan nasihat, mengubah itu, lakukan. Kalau anda yang menengahi, tutup mulut. Sebab saat mulut kita perkataan kita tanggung jawab yang melaksanakan. Ini saya akan ajarkan nanti kepada kita tentang bagaimana bahayanya mulut yang keluar dari mulut kita yang membuat kita ini rusak di dalam hidup. Ayo, lihat. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku. Amin, saudara. Ini tugas apa yang jangan nyawamu. Kalau kamu takut kehilangan nyawa, nyawamu akan hilang. Ya, saudara. Tuhan berikan nyawa kepada kita. Mana yang kita kalau Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia. Perhatikan, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar kasih karunia Allah. Haleluya. Yang dianugerahkan kepada saudara dan saya, gereja Tuhan. Haleluya. Kabar baik. Dimanapun kalian ada, mungkin tidak melalui kata, paling tidak melihat hidupmu dan hidupmu. Ya, anak-anak Tuhan di tengah masyarakat di mana kita tinggal. Orang ini kok beda, kok berbeda dengan yang lain. Aku dengar beberapa orang tokoh-tokoh di sini ngomongnya. Ya betul. Kalau hidupmu dan hidupku diubah, kalian dan aku jadi garam yang terang bagi dunia. Orang-orang di sekelilingmu akan mengalami suatu apa itu perubahan hidup, ketularan, merasakan ketularan, kebaikan yang menular, kejahatan juga bisa menular. Sekarang bertanya, apa yang ditularkan? Kebaikankah atau keburukan? Tanggung jawab dan tanggung jawab selama kita masih menumpang itu. Ya, kiranya melalui firman ini jelas bahwa Tuhan menjadikan kalian dan aku punya tujuan lakukan pekerjaan yang baik. Kita ini tanya jatuh, apakah sudah punya tujuan yang baik? Di tengah keluarga, apa kita punya pikiran yang baik? Di pekerjaan, di mana kalian ada, apa kalian punya ucapan hati yang tulus, yaitu dengan pekerjaan yang baik? Kalau itu yang terjadi dalam hati, betapa sukacitanya Bapa yang melahirkan kalian dan aku di dalam putranya Yesus Kristus. Dia akan katakan, yes, kamu adalah orang yang sukses. Kamu adalah orang yang berhasil. Ya, rancangan Allah bukan kebinasaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Itulah masa depan yang penuh harapan, di mana Tuhan berkata, syabaslah hambaku yang setia. Masuk di dalam kesukaan, masuk di dalam pertimbangan. Yuk kita bangkit. Ya